Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cantik Anila Farm. Inilah kita berangkat lagi jam 4 subuh ke Sidrap guys. Tapi kita diterjang hujan di daerah penjual dangi di Bentenge di Pangkep. Lupa tadi kita video awal dari keberangkatan kita karena kita sudah terburu-buru karena sudah hampir setengah 5 masih jam 4. Seharusnya kita berangkat di jam 4. Kembali lagi perjalanan kita di sini tidak sampai 5 jam, cuma sampai di 4 jam lebih sedikit. Karena perjalanan kita di sini tidak sampai di tengah gunung kemarin yang di apa dekat gunung di situ. Di sini perjalanan dari sini tempat ambil ikan kita ini perjalanan yang di tempat yang kemarin yang 5 jam itu sekitar 1 jam. Makanya kemarin 5 jam, ini perjalanan cuma 4 jam lebih sedikit. Cara menangkap ikannya beginilah guys, kita marere. Sementara kita rere ikannya ini, kalau di sini tempat kami bilang rere ini. Kalau orang bilang troll, ada yang bilang apalagi renreng, parenreng. Begitu guys. Ini cara tangkapnya guys ya. Ikan di sini tebarangnya itu dia luas tempat itu 20 are, dan tebarangnya itu dia kemarin lepas 10.000 ekor. 10.000 ekor dan dia pakan habis 2 ton. Luasnya itu 20 are guys. Di sini bagus karena banyak anggotanya ini guys. Rata-rata kita cuma sediakan lele saja. Biasanya juga ada petani yang tidak punya anggota. Kita carikan anggotanya, tapi yang bayar dia yang punya. Di sini ikannya besar-besar guys. Rata-rata naik 345. Ya 56-nya kita ambil di sini sekitar 7 gabus, yang ikan 34-nya itu 1 ton. Karena ikannya semua sini yang naik di sini cuma 1,7 ton ikannya guys. Perkiraan yang punya itu 2 ton karena dia cari perbandingan 1:1 karena proteinnya dia pakai protein tinggi guys. Dia panen di umur 4 bulan guys. Kenapa di umur 4 bulan? Karena dia tidak pakai kincir di sini. Tapi kalau biasanya pakai kincir, kita cari yang size 34 itu cuma 100 hari. Dari bibit tebarang ukuran 35. Apalagi proteinnya protein tinggi guys. Di sini kita pakai merek pakan, ada pakai New Hope, ada yang pakai STP, ada yang pakai The House, begitu guys. Ada juga yang pakai L835. Banyak merek pakan yang bagus, intinya kita pakai protein yang 30. Di sini dia pakai full protein 30 guys. Di sini dia pakai di sini dia tidak pakai kincir guys ya. Dia masih marere. Beginilah cara marere kita di tambak supaya tidak banyak lepas. Di sini satu kali marere ini dia dapat 1 ton, 1 ton lebih sedikit. Cuma jaringnya tersangkut guys di tengah-tengah, ada dia punya robek. Karena saya sudah tanya kalau ada kayu nanti dihilangkan. Kebetulan dia tidak tahu ada kayu di situ, dia paksa tarik, makanya dia robek. Untuk bagus ikannya tidak keluar semua, yang keluar cuma sedikit. Padahal itu sudah robek sekitar hampir setengah meteran lah, tapi ikannya masih tinggal di dalam. Kita masih dapat ikannya itu 1 ton. Kita rare tambah ini cuma 3 kali guys, sampai 1,7 ton. Dan sisanya itu cuma 30, tidak sampai 30 kilo, sekitar 20-an. Karena waktu saya pulang di rumah yang punya menelpon bilang sisa sedikit om, tidak bisa diambil sisanya. Karena saya pikir masih ada sisanya sekitar 300-an tuh, karena ini tidak kasih kering total.
Karena kita hari besoknya lagi kita mau turun lagi ke sini ambil ikan, mau jemput lagi ikannya. Jadi kita sisa tambahkan dengan ikan ini sisanya, padahal tidak, sisanya sisa 30 tidak sampai 30 kilo. Kedalaman kolam di sini 1 meter lebih kedalaman air. Semakin dalam airnya itu semakin bagus guys, karena kita bisa menambah populasi ikan, bisa menambah populasi ikan lebih banyak. Cuma di sini kekurangannya dia tidak pakai kincir. Kalau seandainya dia pakai kincir, kita masih bisa tebar agak padat. Tapi ini sudah lumayan guys, karena ikannya sudah 1,7. Lumayan untuk para petani. Selisih dari sini guys, dia dapat itu hampir 20-an guys. Kurang lebih hampir 20 juta selisihnya dari seandainya dia pakai kincir mungkin hampir lebih daripada 20, karena ini kan pakaiannya bertambah karena agak lambat. Bukan main itu kalau 20 hari itu, kalau 100 hari kan, kalau 4 bulan kan 120 hari. Dan kalau kita panen cuma 100 hari, beda selisih pakan itu 15 itu kalau dia makan dalam 1 hari itu berapa? Kalau makan 2 karung per hari berarti 30 sak. Nah, begitu selisihnya guys. Kalau kincir itu mempercepat pertumbuhan menjadi besar, makanya dia juga hemat pakan kalau pakai kincir. Cuma memang selisihnya tidak seberapa, karena kincir itu 1 PK paling menghabiskan 1 bulan itu 700-an guys. Itulah perbedaannya pakai kincir. Seharusnya ikan yang dipanen 100 hari menjadi ikan dipanen 120 hari. Bukan main ini, kalau 1 hari ini dia makan 2 karung, jadi 10 hari itu 20 karung. Begitu guys. Kalau di Sidrap sudah mulai juga banyak yang pesan kincir, sudah mulai yang banyak bertanya-tanya bagaimana kalau pakai kincir Pak, bagaimana kalau kolam sekian kita pakai kincir, kita mau buat tambah populasi sekian. Intinya kincir itu mempercepat pertumbuhan ikan dengan pakan yang berkualitas. Begitu, karena oksigen air terus meningkat kalau ada kincirnya, makanya kincir diutamakan dengan pakan yang berkualitas, dengan bibit yang bagus. Begitu. Ini ikan sudah ngumpul di sini di depan ini sudah full itu. Tidak bisa masuk semua ikannya karena sudah banyak, sudah ngumpul semua di sini ikannya. Ngumpul semua ikannya itu, ikan semua ke belakang itu guys. Sampai di ujung-ujung. Panjang ekor rere ini ke belakang itu sekitar 13 meter. Itu ikan semua full ke belakang itu. Di sini jarinya robek sedikit guys, karena saking beratnya dia tarik, mungkin karena dia pikir bahwa ikan yang berat yang bikin berat, padahal dia tersangkut di bawah, di tengah-tengah di situ guys, tersangkut. Guys, ikan semua di situ guys. Kalau di Sidrap sekarang menjadi pembudidaya nomor 1 di daerah Sulawesi Selatan. Di Maros itu kalah dengan di Sidrap kalau untuk khusus pembudidaya. Tapi kalau di Pangkep juga banyak, cuma Pangkep itu dia musiman karena di sana tempatnya banjir. Kalau di Pangkep itu di mana musimnya ikan nila banyak, di bulan 7 sampai bulan 11 ikannya itu banyak di Pangkep. Kita tidak ambil di luar karena Pangkep, baru di Pangkep itu ikannya kan dia tidak budidaya Makanya ikan di Pangkep itu
tidak terlalu dia musiman. Kebanyakan juga dipangkep dia budidaya alami tanpa memakai kincir, tanpa memakai pakan yang protein tinggi. Rata-rata mereka di sana itu pakai protein rendah, ada yang pakai mie kadaluarsa, ada yang pakai mie reject, ada yang pakai roti kadaluarsa, ada yang pokoknya di sana itu rata-rata dia pakai budidaya alami dan tidak memberi makan yang berprotein tinggi, karena di sana itu rata-rata kan empan dipangkep itu luas di sana, makanya ikan di sana itu dia campur, tapi kebanyakan ikan dari pangkep itu dia tidak terlalu besar, kebanyakan kecil, apalagi kalau musimnya itu musim 9 10 itu sudah banyak yang panen, yang ikan yang yang tambaknya sudah pernah dapat banjir itu dia panen itu rata-rata banyak yang ikan kecilnya, karena dia itu kan tidak kasih makan, dia cuma pupuk. Kalau sudah mau ini dipupuk lagi, pokoknya hampir setiap minggu itu diberikan pupuk 1 ember 2 ember, rata-rata begitu petani di Pangkep, dia mengandalkan pupuk, makanya tidak dikasih makan ikannya. Dan tidak banyak yang besar di sana karena kan masih budaya alami. Jadi ikannya di sini sudah dikasih kumpul guys, sudah mau ditarik ke belakang untuk diangkat ikannya naik ke darat. Ini kita sudah mau, dan di sini masih dikasih satu ikannya, kita kasih menyatu dan mengangkatnya ke belakang kasih satu. Itu ikannya sangat banyak di belakang guys. Bagaimana tidak banyak? Dia cara merereknya di sini memang bagus guys, karena dia tarik yang di bagian bawah. Ini ikannya kita sudah tarik naik ke pinggir, itu ikan semua guys. Coba bayangkan 10 meter itu ikan semua isinya itu, padahal ada jaringnya di situ yang di tengah-tengah itu dia robek, masih banyak yang tersisa. Itu ikan semua guys, dia kayak ular kobra. Banyak sekali di sini guys. Bagaimana tidak petani senang lihat ikan kalau banyak begini guys. Rata-rata petani itu tambah bersemangat kalau lihat ikan banyak begini. Begitupun dengan saya, pasti saya lebih semangat karena mobil yang saya pakai akan merayap lagi kembali. Memang ikannya di sini besar-besar. Kalau mau budidaya silakan, karena budidaya ikan nila sekarang sudah meningkat dan yang kebutuhan untuk ikan nila itu masih kurang dipenuhi karena kurangnya yang budidaya. Memang banyak budidaya, per hari itu mungkin ikan nila itu naik sampai 3-4 ton per hari, tapi itu pun 3 ton per hari itu masih belum cukup. Kan di mana saya yang ambil, seumpama saya ambil 1 mobil, teman saya juga ada yang ambil 1 mobil, karena kita pembeli itu bukan cuma saya sendiri, banyak pembeli, ada teman sekitar 20 sampai 25 orang pembeli ikan nila. Guys, tapi yang aktif ini sekitar 10 sampai 15 orang. Begitu guys. Kalau di daerah Pangkep itu kami menimbang sekitar 30 orang. Begitu guys. Memang ikan nila kebutuhannya itu sangat banyak karena ada juga sebagian perusahaan yang membeli. Makanya kita membutuhkan nila sangat banyak, sedangkan saya punya kebutuhan per hari itu 1,5 ton. Itu pun biasanya juga masih ada yang tidak dapat, sebagian teman-teman yang penjual saya, karena apalagi sekarang sudah ada perusahaan yang mau menerima ikan nila. Jadi kita kebutuhan ikan nila itu, kalau saya kebutuhan per hari 1,5 ton. Biasanya juga sampai 2 sampai 3 ton. Cuma mobil saya cuma mampu muat sampai 1,7. Itu pun sudah ngos-ngosan itu mobil itu kalau 1,7. Di sini ikannya memang sangat besar-besar guys. Bagaimana tidak besar?
Kalau pakannya dia pakai protein 30. Di sini dia pakai pakan New. Kalau merek pakan sembarang saja guys, kita pakai intinya itu proteinnya tinggi. Minimal 30 sama 28. Biasa di awal-awal kita pakai protein 32. Benda barang awal sampai 1 bulan itu kita pakai protein 32 atau 34. Dan di sini teman-teman kami sangat bersemangat karena melihat ikannya itu sangat besar-besar. Bagaimana tidak semangat kalau ikannya naik 3, 4, 5, 6? Pasti tetap semangat. Kebanyakan yang naik 3, 4. Di sini di Sidrap memang ikan pembudidaya sudah banyak sekali. Saya sudah hampir 1 minggu pulih itu tidak pernah istirahat di Sidrap, terus ambil ikan. Saking banyaknya, bukan cuma saya sendiri yang beli di sini, ada beberapa yang pembeli yang masuk di sini, sekitar 4 orang yang kami tiap hari panen terus. Itu bayangkan, dalam 1 minggu saja itu saya bisa mengangkat sampai 10 ton, belum teman-teman yang lain. Padahal itu tiap hari kita mengangkat ikan. Rata-rata ada yang angkat, teman kami ada yang angkat 1 ton, ada 1,7, ada yang 2 ton. Begitu guys. Itu di Sidrap itu memang sudah mulai merambah ke budidaya nila. Bukan lagi nanti, mungkin tahun depan itu akan lebih bertambah lagi karena saya dengar-dengar ada beberapa kolam yang mau dibuat di sana. Setiap petani itu yang saya datangi ada yang mau tambah 3 sampai 4 kolam. Dan rata-rata petani yang saya datangi itu memang lahannya itu luas-luas. Jarang ada yang saya datangi yang saya ambil ikannya itu dia punya lahan 1 hektar, minimal dia ada yang 2 hektar, 3 hektar, ada yang 4 hektar, ada yang sampai 10, ada yang sampai 20 hektar. Ngeri-ngeri memang orang yang di Sidrap. Makanya Sidrap itu kalau masalah lahan itu luas di Sidrap. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalam. Jangan lupa like, follow, jangan lupa ikuti. Oke sih, kita akan bertemu di video selanjutnya lagi guys, membahas tentang masalah dunia perikanan. Oke sih.